Shalom semuanya, silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya ajak kita buka di Yoel 2 ayat 28 dan 29. Tahun ini Tuhan berikan visi bagi gereja kita di Lukas 4 ayat 18 dan 18 yang berkata begini firman Tuhannya. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang yang tertindas, untuk memberi katakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Katakan amin. Kita buka kitab Yoel. Bagaimana visi ini hari-hari ini akan digenapi melalui Roh Tuhan yang akan dicurahkan di tengah-tengah kita. Katakan amin. Ya, kitab Yoel ada slide-nya. Kalau nggak ada kita buka, kita baca Yoel 2 28 dan 29. Kalau sudah dapat, mari membacakannya bersama dengan saya bersama-sama melalui perikopnya juga. Hari Tuhan 2-3. Hari Tuhan, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapatkan mimpi, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan, dan juga atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Amin. Kitab Yoel ini menubuatkan akan datang satu hari yang disebut dengan hari Tuhan, di mana Tuhan akan mencurahkan rohnya secara luar biasa. Dan akan terjadi kolaborasi, bukan hanya pada orang-orang yang tua, tetapi pada anak-anak. Bukan kepada hanya orang yang kaya, tetapi berbagai status. Katakan amin. Jadi jangan lihat keadaan kita pada hari ini. Mungkin pergumulan kita banyak, mungkin hal yang kita hadapi banyak, keadaan kita mungkin banyak yang sedang dalam tekanan, atau mungkin ada yang tidak dalam tekanan. Tapi ingat, firman Tuhan yang ditaburkan tidak pernah kembali sia-sia. Dia akan bertumbuh pada waktu yang ditentukan Tuhan, dan akan memberkati hidup kita. Hari-hari ini melalui gerejanya, Tuhan sedang mempersiapkan pribadi-pribadi yang extra mile di dalam Tuhan, yang memberikan sesuatu yang lebih dalam dirinya untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan sudah datang. Melalui apa? Bukan melalui hal-hal yang natural. Kalau saya mengutip, sangat memberkati saya Pastor Timata, ya, dia punya VIB di TikTok. Orang Kristen tidak hidup secara natural, tetapi harus secara supernatural. Melalui apa? Melalui kita mengerti bahwa kita benar-benar adalah pribadi yang sangat dikasihi. Katakan amin. Kita ingat satu lagu ini, satu lagu lama yang memberkati saya tadi pagi. Ku di tanganmu, di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu,
pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Kami selalu ada di hatimu, di pikiranmu, dan di rencanamu. Dan akan hal ini kami yakin sepenuhnya Engkau yang sudah memulai pekerjaan baik di dalam diri kami, Engkau akan meneruskannya sampai kami Engkau jemput di awan-awan yang permai bersama dengan Engkau. Pagi hari ini kami buka hati kami minta berikan kami hati yang mengasihi Engkau. Kami tidak minta yang lain. Berikan kami hati yang terbuka dan tulus seperti Engkau tulus mengasihi kami. Berdaulatlah atas kami ya Tuhan, Bapa yang kami kasihi, Bapa yang kami cintai. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Dan untuk menjadikan kita pribadi-pribadi extra mile, coba tadi saya ada membuka Google arti kata extra mile supaya kita tidak salah. Bukan rokok extra mile ya, ini extra mile. Sama-sama kata extra mile. Nah, mungkin Miss Febri, extra mile itu adalah kalau di Google ini kira-kira gini artinya, merupakan sebuah perilaku di mana seseorang melakukan banyak upaya dan sangat tekun untuk mencapai sesuatu. Amin. Apa yang Tuhan Yesus lakukan di kayu salib yang merupakan, kalau bulan lalu saya ngomong gini, bahwa Yesus itu bukan rancangan cadangan daripada Allah Bapa di surga, merupakan rancangan utama yang sudah disiapkan sejak dunia diciptakan. Akan ada 3 hari di mana Yesus mati dan bangkit bagi kita semua, dan itu akan mengubah hari-hari kita. Waktu kita mengerti arti daripada kematian dan kebangkitan Kristus, itu akan mengubah perilaku kita, bukan dipaksa. Katakan diubah dengan sendirinya secara otomatis menjadi pribadi-pribadi yang memberikan lebih kepada Tuhan. Amin. Kita tidak lagi menjadi pribadi yang dipaksa untuk melakukan satu pelayanan, mau ke gereja, mau melakukan apapun, tidak. Dan yang dunia lakukan melalui sekeliling kita adalah supaya kita di dalam pikiran kita tidak ada di dalam hati, di pikiran, di rencana, dan di tangan Tuhan. Itu aja. Tapi waktu kita kembali duduk dan kita rest, mengambil rest di dalam Tuhan, kita mengerti bahwa kita ada di hati, di rencana, di pikiran, di tangannya. Amin. Tuhan Yesus saking pentingnya arti kematian dan kebangkitan itu, Tuhan Yesus sendiri bersaksi tentang hal itu. Di Lukas 24 kita buka. Ini panjang tapi kita akan coba selesaikan dalam waktu setengah jam ya. Udah lewat 5 menit. Oke, kita buka Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Tapi kita akan baca ayat-ayat yang penting saja. Oke, Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Jadi pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, berletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Lanjut. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang terjadi. Terus, oke, ini panjang, jadi saya coba cari ayat yang ini aja supaya kita nggak lama. Oke, ayat 17. Kita baca ayat 17. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Oke, singkatnya begini, supaya nggak panjang. Tuhan Yesus sudah
disalibkan. Oke, disalibkan. Kemudian setelah Tuhan Yesus bangkit, murid-murid sebelum bertemu dengan murid-muridnya di Emmaus ini berjalan berdua, mereka itu mengalami kejatuhan mental. Katakan kejatuhan mental. Kenapa? Mereka mengharapkan Tuhan Yesus itu secara manusia melakukan hal-hal yang luar biasa dan tidak disalibkan. Betul? Mereka tidak mengerti. Mereka tahunya Yesus itu harus memberikan mereka hal-hal yang sangat luar biasa terus. Itu yang terjadi dalam hidup kita kan. Kita ingin mendapatkan hal-hal spektakuler dari Tuhan. Betul? Tidak ada di antara kita tidak mengharapkan hal spektakuler dari Tuhan. Dan kadang itu membebani pikiran kita. Salah enggak? Enggak. Ya, selanjutnya ayat 25. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita? Oke, dan masuk ke dalam kemuliaan. Bersama-sama katakan ayat ke-26. Bukankah Mesias harus menderita? Semuanya itu untuk masuk ke dalam. Renungkan sejenak. Tuhan Yesus bersaksi tentang dirinya bahwa hal terpenting bukan mujizat-mujizat yang spektakuler itu, tapi engkau mengerti Yesus sudah mati bagi engkau. Oh, Yesus sudah bangkit bagi engkau. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Karena kalau engkau mengerti Yesus sudah mati dan bangkit bagimu, maka engkau menjadi pribadi yang lembut. Engkau tahu pada waktu engkau sedang mengalami benturan-benturan dalam hidupmu, engkau tahu kemana engkau harus pergi. Hal-hal spektakuler itu akan berlalu terus. Hari ini kita menghadapi hal yang ajaib, besok kita mengalami ujian yang lain lagi. Saya bukan tidak sombong, saya mengalami kadang ada uang, kadang banyak uang, biasa. Awal-awalnya waktu bagi uang saya, rasanya luar biasa. Begitu bagi drop, wah rasanya gimana. Tapi sekarang biasa aja. Kenapa? Yang terpenting adalah engkau bersama dengan Tuhan. Waktu engkau menemukan hasrat di dalam hatimu, ada duduk bersama dengan Dia, maka engkau merasa indahnya dunia itu tidak menggoyahkan hatimu lagi. Itu akan mengubahkan engkau menjadi pribadi extra mile di dalam Tuhan. Tanpa disuruh, engkau akan melakukan pelayanan. Tanpa disuruh, engkau akan memberikan perpuluhanmu. Tanpa disuruh, engkau memberikan persembahan. Bukan jumlah, tidak. Bukan bicara tentang dosa atau apapun, tidak. Tapi hanya berbicara waktumu dengan Tuhan. Amin. Saya punya kebiasaan membaca Alkitab. Saya suka ngomong ini supaya ketularan. Tahun 2021, 2022, 2023, dan ini 2024. Tahun ini saja sudah memulai pembacaan yang ke-25, hampir habis. Saya suka tenggelamkan diri dalam baca firman Tuhan. Buku yang saya baca berulang-ulang dan tidak pernah menjadi bosan adalah Alkitab. Ada yang pernah bosan baca Alkitab? Karena setiap kali saya selesaikan pembacaan firman Tuhan dalam waktu 7, kadang 10 hari, ini yang Tuhan taruh dalam hati saya. Apa yang kamu minta? Awalnya saya minta hal-hal yang, iya, siapa yang gak pengen kaya di sini? Siapa yang gak pengen terhormat di sini? Kalau bahasa Batak kemarin apa Pak? Ada peribahasanya? Nah itulah, Hagabeo nasa ngabon, apa? Amoran, kira-kira begitu. Siapa yang gak pengen?
Tapi Tuhan mengubahkan hal-hal seperti itu menjadi hanya satu kata, satu kalimat. Waktu saya selesai baca Alkitab tertaruh, apa sih kamu minta, Wi? Saya cuma minta, berikan aku hati yang semakin mengasihi, tidak yang lain. Kalau tidak dari Tuhan hati yang mengasihi, engkau tidak akan bisa mengasihi Dia. Kalau bukan dari Tuhan hati yang mengasihi, engkau tidak akan pernah bisa memahami dirimu sendiri. Untuk memahami diri kita sendiri itu perlu hati yang daripada Tuhan. Amin. Daud, dia mengerti hal ini. Dia mengerti sekali. Coba. Ini Daud menyanyikan lagu ini, Mazmur 42 dia nyanyi ini. Seperti hidup sarimu, senang jiwaku rindu engkau. Perjalanan hidup ini kita belajar sampai kita mengerti waktu kita mengalami benturan, jalan keluar kita hanya waktu kita bersandar kepada Dia. Nggak ada yang lain. Amin. Kita belajar sampai kita menemukan hasrat hidup kita adalah di dalam Tuhan. Nggak ada yang lain. Katakan amin. Haleluya. Mari kita panggil namanya Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hatiku rindu menyembahmu. Yesus Tuhan, Yesus, Kau berarti bagiku. Kita bukan ini seperti rusa itu adalah perumpamaan, tapi hari-hari ini kita ini seperti anak yang sedang bermain dengan bapaknya di dalam taman bermain. Amin. Di dalam taman bermain seorang anak kecil bermain dengan bapaknya. Waktu dia berusaha mencari bapaknya, dia akan sulit menangkapnya. Tetapi waktu dia berhenti dan berteriak, "Aku capek, Papa," bapaknya akan datang memeluknya. Katakan amin. Hari-hari ini rest in Him. Temukan dirimu waktu duduk bersama dengan Tuhan. Amin. Berikan waktumu waktu
waktu kau duduk bersama dengan Tuhan, supaya engkau temukan hasrat hidupmu dengan baik-baik, bukan tentang hal-hal yang lain, tetapi hasrat hidupmu adalah tentang Tuhan. Engkau mungkin sedang berada pekerjaan, mungkin banyak di dalam kendaraan, banyak dengan lagu rohani, memuji menyembah. Mungkin kita sedang usaha, ada usaha banyak, usaha ini, usaha itu, ada yang bekerja. Hari-hari ini Tuhan bilang Dia akan mencurahkan rohnya pada kita semua, tidak memandang status sosial kita, tidak memandang umur kita lagi. Bahkan anak-anak tadi pun yang kumpul di sini di rumah Pastor Dimanta akan dipakai dengan hal yang supranatural. Amin. Sekali lagi saya katakan, firman Tuhan ditaburkan tidak pernah sia-sia. Dia akan bertumbuh pada musimnya dan akan memberkati hidup kita. Simple, kita menjadi pribadi yang gampang mengampuni. Paling sulit ajaran kasih adalah kasihilah musuhmu. Betul? Betul apa betul? Kasih yang dari Tuhan itu bukan hanya kata-kata. Kasih itu adalah kita ekspresikan itu pada setiap orang. Amin. Nggak gampang. Makanya tadi saya usulkan pada Pastor Dimanta bagaimana ada session, kalau bisa ibadah kita dipercepat, ya Pak ya, supaya ada teman-teman itu ada session sebelum siang, bisa saling nyapa, bisa saling bertegur sapa, saling memberikan kasih. Yang senior banyak saya di sini, ada senior saya, ada Pak Boy di belakang juga, ada Pak Deka, ya. Pak Jaya, ada Pak Jaya ini. Nah, itu dia lagi sibuk. Amin. Jadikan hidupmu, menaruh hasrat dalam hidupmu itu hanya di dalam Tuhan. Gak ada yang lain kok pesannya. Oh, tapi kadang kok saya lihat teman saya itu masih bikin salah. Waktu engkau di dalam Tuhan, maka orang yang bikin salah, engkau berkata Tuhan mengasihimu, selesai. Nggak ada judgment di situ, nggak ada hal-hal yang menghakimi di situ, nggak ada. Waktu orang menyakiti dirimu, engkau mengasihi, lakukan dengan tindakan datang, jangan gosip kemana-mana. Oh dia tuh kayak gitu, aku nggak ngomong, dia ngomong. Saya nggak ngomong satu kata, dia ngomongin gua 20 kata katanya. Loh, nggak lagi. Kita jadi pribadi yang rendah hati dan beretika baik. Amin. Jadi pribadi yang rendah hati lah. Ibu-ibu, ayo waktu saling ketemu bicarakan hal yang mengasihi. Amin. Bicarakan hal yang memberkati satu dengan yang lain. Ya, jadi saya akan tutup di ini. Ya, pribadi-pribadi eksternal ini banyak. Hari-hari ini kita lihat kalau di Alkitab itu contoh lainnya. Kalau misalnya di generasi orang-orang tua, pribadi eksternal ini contoh Yosua dan Kaleb. Dia menjadi pemimpin bagi orang-orang generasi dia selanjutnya. Orang-orang tua dengar, waktu kita menjadi pribadi eksternal, maka generasi-generasi kita akan memasuki tanah perjanjian dengan selamat. Anak-anak muda, contoh anak muda Timotius, dia bukan dari keluarga Yahudi asli, tapi Paulus berkata pada Timotius, jangan orang menganggap kau rendah karena kau muda. Kobarkan karunia Allah yang ada padamu melalui penumpangan tanganku. Makanya di sini nanti ibadah pemuda mungkin ada Bunda Lisda, ada tumpang tangannya anak-anak muda itu. Kobarkan karunia Allah dalam diri mereka. Kan itu ditulis dalam Alkitab. Mungkin bisa undang para senior-senior membantu di ibadah pemuda. Pada Pastor Supri, ada Pastor Dimanta, Pak Deka, Pak Pastor Dimanta, banyak. Ada Pak Boy. Undang mereka datang untuk memberkati anak muda supaya terjadi kolaborasi orang tua dan anak-anak muda di dalam gereja ini. Kadang-kadang menjadi ibadah pemuda juga menjadi tanggung jawab dan menjadi kerinduan bagi orang-orang tua di tempat ini. Gak apa-apa, jangan tegak masalah.
Tuhan mengasihi kita semua. Amin. Supaya ada kolaborasi yang baik, ada kolaborasi yang sangat akrab. Orang-orang tua kita di sini luangkan waktu berkati anak-anaknya, tumpang tangan di depan jemaat. Waktu ibadah pemuda boleh, mau ibadah raya mungkin pas waktu mata suatu Pak Supri boleh. Oke, saya akan tutup di ayat ini. 2 Samuel 7 ayat 18 dan 19. Kita baca sama-sama yuk. 2, 3. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam. Kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Ayat 19. Dan hari ini masih kurang di matamu ya Tuhan Allah, sebab itu engkau telah berfirman juga tentang keluarga hambamu ini yang dalam masa yang masih jauh, dan memperlihatkan kepadaku serentetan manusia akan datang. Ya Tuhan Allah. Daud memanggil dia Allah. Hari ini kita memanggil dia Bapa. Daud adalah seseorang melakukan kekejian dan dosa yang sangat luar biasa, tapi Daud mendapatkan kasih karunia. Katakan kasih karunia. Kita mendapatkan kasih karunia melalui Allah yang menjadi manusia dan taat sampai mati di kayu salib, yang diberikan kepada kita melebihi yang diberikan kepada Daud. Apa yang Tuhan sudah pilih dan dimateraikan dengan darahnya tidak akan pernah berubah oleh keadaan apapun. Dengar itu Bapak, tidak pernah berubah oleh keadaan apapun. Amin. Daud banyak melakukan kesalahan, tapi Tuhan bilang apa sama dia? Tuhan berkata tentang keluarganya, tentang masa yang jauh. Tuhan mengatakan hal, persiapkan sesuatu yang jauh. Generasi-generasi kita yang akan datang, Tuhan sedang mempersiapkan hal-hal yang baik. Karena kenapa? Karena kita sudah dipilih. Amin. Amin. Dalam Titus, ya ini nanti baca di rumah saja. Titus 2 ayat 11 dan 12 berkata gini, karena kasih karunia Allah mendidik kita, bukan mengubah kita secara instan, tapi mendidik kita. Yang melalui ayat 12, yang mendidik kita supaya kita meninggalkan lain-lain. Keinginan supaya kita hidup bijaksana. Kasih karunia Allah itu berisi ketulusan dan kesabaran daripada Kristus. Dia mendidik kita sabar, bukan memaksa kita untuk instan, tidak. Mendidik kita, katakan mendidik dengan sabar, bukan mengubah, memaksa kita berubah, tidak. Mendidik kita dan sampai kita menjadi pribadi yang ekstra. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah berbicara bagi kami, bahkan terhadap keturunan-keturunan kami yang masih jauh. Engkau memberikan umur panjang bagi kami, bahkan sampai kami melihat keturunan kami sampai keturunan keempat. Umur kami akan mencapai 120 tahun. Penglihatan kami tidak kabur dan kekuatan kami tidak hilang. Semakin hari kami semakin kuat untuk menghadap Allah di Sion. Semakin hari kami diubahkan semakin muda seperti Raja Wali Muda terbang tinggi. Terima kasih Tuhan Yesus, tidak ada Bapa seperti Engkau. Hari ini kami ingin Engkau menemukan kami di dalam taman-Mu ya Tuhan. Kami panggil Engkau Bapa yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Seperti salibmu, saya tidak bagi berikan jiwaku hidup lekat. Kaulah Tuhan asa
Engkau yang mengajari kami anak-anak-Mu. Dikala kami takut, dikala kami gelisah, ajarkan kami tenggelam di dalam hadirat-Mu. Ajarkan kami masuk di dalam pelukan-Mu senantiasa. Dan sampai kami menemukan identitas kami yang sebenarnya di dalam Engkau. Supaya kami menemukan kalimat dari surga, kami adalah anak yang Engkau kasihi. Dan kepada kami Engkau selalu berkenan. Darah-Mu itu melayakkan kami, bukan karena kebaikan kami, tapi semua karena ketulusan-Mu bagi kami di kayu salib. Tidak ada yang seperti Engkau ya Tuhan. Tidak ada seperti Engkau. Ajari kami melewati hari-hari kami, menemukan hasrat kami hanya di dalam Engkau. Dari sejak kami bangun sampai kami tidur kembali Tuhan, tuntun kami, ajari kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita sembah Dia. Terima kasih. Terima kasih. Segenap hati kami kenal Engkaulah kekuatan kami ya Tuhan.